لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله وأصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. Para bapak dan ibu hadirin, para habaib, para guru yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan tahniah, ucapan selamat kepada seluruh kaum mukminin, yang terutama adalah para habaib, para sahadat, atas peristiwa Ghadir Qom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang dua hal sebagaimana yang ditentukan dalam tema ini adalah memperingati atau mengingat tentang pesan suci Rasulullah SAW di Haji Wada. Sebenarnya apa yang terjadi di Haji Wada, haji terakhir Rasulullah SAW, yaitu yang kita sebut dengan peristiwa Ghadir Qom. Kita ingin membuktikan apakah peristiwa Ghadir Qom itu benar-benar nyata, ada dan diakui oleh kaum muslimin ataukah tidak. Yang kedua, seandainya peristiwa Ghadir Qom itu benar-benar nyata, benar-benar ada, lalu apa tanggung jawab kaum muslimin terhadap peristiwa ini? Sebab peristiwa Ghadir Qom bukan hanya sekedar sebuah peristiwa kelompok tertentu, tetapi peristiwa Ghadir Qom adalah peristiwa kaum muslimin, peristiwa untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji yang dinamakan dengan Hajjul Wada, Rasulullah SAW sebelum jauh telah mengumumkan kepada seluruh sahabat-sahabatnya bahwa tahun itu Rasulullah ingin melakukan ibadah haji. Maka seluruh kaum mukminin dari berbagai tempat, dari berbagai negara berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah haji. Ali bin Abi Thalib yang saat itu diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan untuk berdakwah di Yaman. Imam Ali bin Abi Thalib berangkat dari Yaman menuju Makkahul Mukarramah sampai kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Ribuan umat Islam termasuk para sahabat Nabi, mereka hadir dalam Haji Wada tersebut. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW bersama rombongannya untuk meninggalkan Makkahul Mukarramah. Dan ketika sampai pada suatu tempat yang dinamakan dengan Juhfah, sebuah daerah berdekatan dengan Makkahul Mukarramah, di sana ada sebuah tempat yang dinamakan sumur, yang kemudian dikenal selanjutnya adalah Ghadir. Ghadir adalah sebuah tempat sumur kecil yang ada sumbernya.
Kemudian disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhenti. Turunlah ayat, sebagian ahli tafsir mengatakan turun sebuah ayat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ayat itu dikenal sebagai ayat tabligh. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menegaskan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Kalau tidak kau sampaikan, maka berarti engkau tidak menyampaikan semua risalah yang disampaikan, yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di hari Hajjul Wada, Rasulullah diperintahkan harus menyampaikan sesuatu selain syariat, karena semua ajaran sudah disampaikan oleh Rasulullah, mulai dari akidah, fikih, semua aturan-aturan telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada satu yang belum disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Jika tidak engkau lakukan wahai Muhammad, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalah sama sekali. Akidah, tauhid, fikih, kaidah-kaidah usuliyah dan lain sebagainya menjadi hilang kalau tidak disampaikan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala yang akan menyelamatkan kamu. Saat itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua sahabat-sahabat Nabi, mereka yang sudah melewati tempat Juhfah tersebut, diperintahkan untuk kembali berkumpul di tempat itu. Dan mereka yang masih berada dalam perjalanan dari Makkah ke Roma, mereka dihentikan oleh Rasulullah untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan dalam berbagai kitab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, dia membuat sebuah mimbar yang terbuat dari pelana kuda, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berdiri di atasnya, terlihat oleh semua orang. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebagian menyebutkan dengan konteksnya ayat, riwayat yang berbeda, kata Rasulullah, yushiku an uj'a fa'uji. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan bahwa aku adalah innama ana basyarun yushiku an uj'a fa'uji. Kalimat yang berbeda-beda, tetapi intinya adalah satu. Rasulullah mengatakan sebentar lagi aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku pasti akan menjawab panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu riwayat itu mengatakan saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seluruh yang hadir, termasuk para sahabat-sahabatnya. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alastu aula bil mu'minina min anfusihim. Tidakkah aku lebih berkuasa terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merujuk pada sebuah ayat di mana Allah Ta'ala mengatakan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi jauh lebih menguasai orang-orang mukmin daripada diri sendiri. Maksudnya adalah ketika orang-orang mukmin memiliki kehendak, tetapi Rasulullah ketika memiliki kehendak yang berbeda, maka kehendak Rasulullah harus diutamakan. Ketika orang-orang beriman menginginkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, tetapi ketika Rasulullah menginginkan lebih daripada itu, maka dia harus mengutamakan apa yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dinamakan dengan kata aula bil mu'minin. Dalam peristiwa itu Rasulullah berkata kepada seluruh sahabat,
Beliau mengatakan alastu aula bil mu'minina min anfusihim. Tidakkah aku lebih berkuasa terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri? Semua yang hadir mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Semua yang hadir membenarkan kalimat itu. Lalu Rasulullah mengatakan fashhad ya Allah, saksikan ini. Rasulullah dalam peristiwa itu meminta agar Allah memberikan kesaksian atas apa yang diucapkan oleh para sahabat yang mengatakan bala ya Rasulullah. Sebuah pesan yang sangat luar biasa. Dalam riwayat disebutkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sambil mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah mengatakan man kuntu maulahu wa hadza aliyun maulahu. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali bin Abi Thalib ini adalah maulanya. Ini peristiwa Ghadir secara singkat. Peristiwa Ghadir ini disaksikan ribuan manusia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, bahkan para sahabat pun meriwayatkan riwayat ini. Salah satu di antara riwayat yang meriwayatkan adalah ada sahabat Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Zubair, ada Talha, dan semua tokoh-tokoh sahabat besar pun meriwayatkan hadis ini, menyaksikan peristiwa ini. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah. Siapa yang meragukan tentang Abu Hurairah? Tidak satu pun kaum muslimin yang meragukan bahwa Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan peristiwa ini. Ini sangat luar biasa. Seorang ulama besar namanya Ibnu Uqbah. Dia hidup pada tahun 332 Hijriah. Dalam salah satu bukunya dia mengatakan riwayat Ghadir diriwayatkan oleh satu sahabat tetapi memiliki 105 jalur. Yang dirujukan dari fulan, sanadnya fulan, nanti kembalinya kepada sahabat tersebut. Fulan dari 105 jalur. Ibnul Maghazili atau di At-Tabari sendiri dia meriwayatkan hadis Al-Ghadir ini dari 75 jalur. Dari sahabat fulan, dari fulan kembalinya kepada tadi. Jadi dari sisi peristiwa semua sahabat menyaksikan peristiwa ini. Dari semua ulama meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau Ibnul Maghazili dia telah menulis sebuah kitab namanya Hadithul Wilayah. Ibnul Maghazili ini adalah orang yang hidup di zaman tahun 483 Hijriah. Dia bermadzhab Syafi'i. Dalam kitabnya dia mengatakan bahwa Hadithul Ghadir itu adalah peristiwa yang nyata terjadi dan pasti terjadi. Dia disebutkan wa hadithun thabit wala a'riful illah. Aku tidak menemukan kesalahan dalam riwayat. Tafarrada Aliyun bihadhil fadilah lam yushrik fihi ahad. Ibnu Maghazili dia mengatakan apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man kuntu maula wa hadza Aliyun maula, kata Ibnu Maghazili sebuah kemuliaan fadilah yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak satu pun manusia yang lain yang memiliki kelebihan seperti Ali bin Abi Thalib. Ibnu Maghazili, ulama madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti saya sebutkan tadi, Tabari sendiri telah meriwayatkan dari berbagai jalur, 75 jalur dari para ulama, sanad hadis semuanya dari ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kata Ibnul Maghazili dalam sebuah riwayat bahwa hadithul Ghadir adalah hadis yang di atas mutawatir.
Peristiwa Ghadir adalah sebuah peristiwa yang benar-benar nyata terjadi, telah disaksikan oleh banyak sahabat Nabi. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan tidak ada peristiwa yang disaksikan oleh sahabat Nabi seperti halnya Al-Ghadir, dan tidak ada riwayat yang mutawatir lebih daripada mutawatir seperti halnya haditsul Ghadir, yaitu kata Rasulullah, man kuntu maula fa hadza aliyun maula. Al-Bani adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kecenderungan pola pikirnya adalah ke mazhab Wahabi, anti pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hadis ini haditsun sahih, tidak bisa diingkari oleh siapapun. Ini nyata dan benar. Itu Al-Bani. Padahal kita tahu Al-Bani ini orang ulama yang selalu anti terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan sebuah contoh riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa saya membawa Abu Hurairah? Banyak sahabat Nabi yang membawakan itu, tetapi saya sengaja ingin menukil satu hadis saja. Riwayat dari Abu Hurairah yang seluruh kaum muslimin mengakui dan ma'rufnya ketertenaran si Abu Hurairah. Siapa yang tidak mengenal mereka? Kita selalu tahu, dari ulama-ulama mulai yang kecil sampai ulama yang besar tahu siapa Abu Hurairah. Oleh karena itu saya ingin membawakan satu riwayat saja dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, disebutkan, man shama yawma 18 min Dzulhijjah kutiba lahu siyama sittina syahran. Kata Abu Hurairah, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan atau di 8 Dzulhijjah, tamanya Asyura, jadi 18 tahun. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal atau hari 18 Dzulhijjah, satu hari saja, kata beliau, kutiba lahu, maka dia akan dijadikan, dicatat sebagai orang yang berpuasa selama 60 bulan. Jangan bisa bayangkan satu hari. Seharusnya sekarang ini kita harus berpuasa hari. Satu hari puasa pada tanggal 18 Dzulhijjah nilainya sama dengan 60 bulan kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Hurairah menceritakan dan menjelaskan tentang tanggal 18 Dzulhijjah itu apa yang terjadi. Beliau mengatakan bahwa yaumul Ghadir khum, tanggal 8 Dzulhijjah itu adalah peristiwa Ghadir khum. Lalu Abu Hurairah menjelaskan apa peristiwa Ghadir khum itu. Abu Hurairah mengatakan, lamma akhadha an-nabiyyu yad Ali bin Abi Thalib faqala alastu awla bil mu'minina min anfusihim. Yaitu suatu di Ghadir khum itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Ali bin Abi Thalib dan diangkatnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah aku alastu aula bil mu'minina min anfusihim, tidakkah aku lebih berkuasa terhadap orang mukmin daripada diri mereka sendiri? Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Lalu kata Abu Hurairah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kuntu maula fa aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Hurairah tidak hanya menceritakan tentang peristiwa itu, tetapi pada saat yang sama Abu Hurairah menceritakan apa yang dilakukan oleh sahabat terhadap Ali bin Abi Thalib setelah mendengar ketentuan Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengatakan, faqala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata kepada Ali bin Abi Thalib, bakhin laka ya ibn Abi Thalib
asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'minat. Bahin itu dalam bahasa Indonesia ini selamat kira-kira begitu. Nah, kalau cari dalam kamus bahin itu tidak ada. Yang ada orang biasanya kan melihat sesuatu menyampaikan selamat karena mendapatkan sebuah penghargaan tertentu, biasanya kita merasa bergembira. Khalifah Umar bin Khattab atau sahabat Umar bin Khattab pun merayakan itu dengan mengucapkan selamat kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, engkau sekarang menjadi maulaku dan maula setiap kaum mukminin. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Fanazala al-yawma al-akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata Abu Hurairah, maka saat itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan, aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan kata Allah, dan aku ridho Islam ini menjadi agamamu. Aku sahkan Islam ini menjadi agamamu. Ayat ini turun setelah peristiwa Ghadir Khum. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ghadir Khum itu atau di Hajjul Wada itu ada dua pesan penting yang disampaikan Rasulullah. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa dirinya sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Yushiku an utra fa ujib. Pertama, Rasulullah mengiklankan, Rasulullah mengumumkan bahwa dirinya tidak lama lagi akan meninggalkan dunia, meninggalkan umat dan meninggalkan semua alam semesta. Seorang nabi mengumumkan itu. Betapa pentingnya pesan yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan benar, setelah peristiwa Hajjul Wada, dalam riwayat Ahlul Bait Rasulullah SAW, Rasulullah mulai 8 Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Safar, Rasulullah SAW meninggal dunia. Artinya bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa dia sebentar lagi akan meninggal dunia dan meninggalkan umat manusia. Harus ada sesuatu yang disampaikan kepada umat itu. Pesan yang kedua yang disampaikan Rasulullah adalah bahwa kalau orang menjadikan Rasulullah sebagai maulanya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib adalah maulanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Ghadir adalah peristiwa yang tidak ada satupun ulama ahli sunnah maupun syiah yang mengingkari peristiwa itu sama sekali. Peristiwa ini adalah peristiwa disaksikan semua sahabat dan dimuat oleh seluruh para muhadditsin, Ibnu Hanbal, Tirmidzi dan lain sebagainya. Anda bisa merujuk, dan saya minta pada para kiai mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang peristiwa Ghadir ini. Kita jangan hanya sekedar mendengarkan dari kata orang. Seorang ulama, seorang ilmuwan mesti memiliki kemampuan untuk mengkaji lebih jauh untuk menemukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Jangan sampai karena kita tidak pernah mendengar kemudian kita tolak. Hanya karena kita tidak tahu kemudian kita tolak. Ketidaktahuanmu tidak membuktikan sesuatu itu tidak terjadi. Ketidaktahuanmu tentang sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Oleh karena itu, setidaknya kita mencoba untuk mengkaji. Ini penting sekali. Jadi Rasulullah memberikan pesan sebelum beliau wafat, beberapa bulan sebelum beliau wafat, Rasulullah telah memberikan pesan kepada kita. Man kuntu maula
fahada aliyun maula. Sepakat, seluruh kaum muslimin sepakat peristiwa Ghadir terjadi. Yang menjadi masalah adalah makna dari kata maula. Semua sepakat bahwa Rasulullah di Ghadir itu mengangkat tangan Imam Ali bin Abi Thalib sampai kemudian ketiaknya, saya gunakan bahasa kalimat itu, ketiaknya Imam Ali terlihat dan disaksikan oleh semua sahabat. Semua mengakui itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kuntu maula fahada aliyun maula. Itu juga terjadi dan tidak bisa diingkari oleh siapapun. Tetapi persoalannya adalah apa kata maula dalam hadis itu? Kalau kita merujuk dalam berbagai kamus, maka kata maula itu memiliki banyak makna. Salah satu makna daripada kata maula adalah mencintai, al-muhib. Kalau itu kita artikan bahwa kata maula artinya adalah muhib, berarti man kuntu maulahu, barang siapa yang menjadikan aku sebagai kekasihnya, fahada aliyun, kekasihnya, maka Ali ini adalah kekasih. Tetapi kenapa kita harus menggunakan makna itu? Pertama, bahwa mencintai Ali bin Abi Thalib adalah sesuatu yang wajiban bagi kaum muslimin, karena beliau adalah bagian daripada al-qurba yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Jadi mencintai Ali bin Abi Thalib itu sendiri sudah menjadi kewajiban, dan itu ada pada ayat yang lainnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qurba Rasulullah, keluarga Rasulullah, salah satu di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian ketika Rasulullah mengatakan man kuntu maula fahada aliyun maula, maka maknanya pasti bukan muhib, bukan pecinta, karena itu dalam kaidah usulnya disebut tahsilul hasil. Ayat yang lain sudah menjelaskan mencintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak, seseorang tidak disebut sebagai mukmin kecuali dia lebih mencintai diriku dan keluargaku daripada diri dia sendiri. Itu sudah disebutkan dalam riwayat lain. Lalu apa makna? Hadirin, kita coba melihat dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Benarkah bahwa para sahabat Nabi ketika mendengarkan hadis Rasulullah, sabda Rasulullah, man kuntu maula fahada aliyun maula, artinya adalah pencinta, ataukah memiliki makna lain? Kalau hadis itu diartikan sebagai pecinta, tentu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar tidak akan pernah mengucapkan asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Dia tidak akan pernah mengatakan engkau adalah maula, pemimpin bagi orang mukmin dan pemimpin bagi orang mukminah. Jadi kata maula dalam hadis ini, dalam riwayat ini adalah memiliki makna al-wilayah, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tetapi saudara sekalian, yang perlu kita catat bahwa ternyata peristiwa Ghadir itu adalah peristiwa yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ini ada, tidak bisa diingkari, tinggal pemaknaan kalimat maula itu. Tetapi apabila kita merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi, termasuk diantaranya Haris bin Thabit kalau tidak salah, dia membawakan syair tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Jadi sahabat pun memahami makna maula itu artinya adalah pemimpin, seperti hanya dalam ayat Al-Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Saudara sekalian, kita sepakat bahwa peristiwa Ghadir terjadi, peristiwa umat Islam, bukan kelompok tertentu, bukan madhab tertentu, tapi seluruh kaum muslimin mengakui peristiwa ini terjadi.
Yang kedua sekarang, bagaimana sikap kaum muslimin? Sikap kaum muslimin terbagi menjadi 3. Pertama adalah orang yang mengakui tentang peristiwa Ghadir-Khum itu lafzon dan amalan. Secara lafziah diakui bahwa peristiwa itu terjadi, peristiwa itu benar-benar nyata, dan sekaligus mempraktekkan menjadikan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai imamnya, sebagai panutannya, sebagai panduan dalam hidupnya. Dan itulah yang kita kenal dengan pengikut madzhab Ahlul Bait Nabi, atau yang kita sebut dengan kata Syi'atu Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Mengakui peristiwa terjadi, lafalnya, kalimatnya, tetapi juga mempraktekkan dalam tindakan dan amalnya. Semua yang dijadikan panduan adalah apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan keluarga Rasulullah SAW. Tidak hanya sekedar itu, penderitaan Ali bin Abi Thalib adalah penderitaan mereka. Dan semua yang diarahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai panutan untuk menjadi ukuran standar dalam kehidupan mereka. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka mengakui peristiwa Ghadir terjadi, tetapi secara lafzian, secara maknawian dan amalian tidak melakukan itu. Oleh karena itu kita temukan dalam kitab-kitab semua kaum muslimin mengakui bahwa peristiwa itu terjadi, tetapi kita harus memaknai yang lain, bukan sebagai makna imamah, tetapi sebagai makna muhib, pecinta Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tindakannya apakah mengikuti Imam Ali? Tidak. Apakah kemudian pembelaan terhadap Imam Ali? Juga tidak. Karena itu artinya adalah pecinta. Karena mencintai tidak berarti harus mengorbankan. Berbeda ketika kita mengatakan Imam Ali sebagai imam, Imam Ali sebagai panutan, yang seharusnya kita juga harus membela dia dengan segala yang kita miliki. Tetapi kita ingin sekedar memberikan contoh. Apakah benar kata Maula itu makna muhib? Misalnya dalam fikih itu ada istilah begini, fulan waliyu imra'atin, fulan waliyu imra'atin. Fulan ini adalah walinya seorang perempuan ini. Kira-kira apa diartikan apa? Pecintanya atau kira-kira yang mengurusi semua urusannya? Saya adalah walinya perempuan ini. Itu artinya saya adalah yang mengurusi dan bertanggung jawab semua urusan perempuan ini. Anak saya misalnya. Ini dimana wali. Kalau kita kemudian makna wali itu artinya mahabbah, maka itu tidak sesuai dengan kaidah fikih itu. Fulan waliyu fulan. Dalam akad nikah kan biasanya terjadi itu. Walinya siapa? Apakah yang dimaksudkan dengan pencintanya siapa? Tentu tidak. Walinya siapa artinya adalah yang punya hak tanggung jawab menikahkan tasarruf kepada orang ini seperti siapa? Ini yang dinamakan dengan wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kelompok ketiga adalah kelompok orang yang justru menafikan semua peristiwa Ghadir ini. Mereka menafikan peristiwa itu. Tidak ada peristiwa itu. Mereka biasanya ada ini yang kita sebut dengan nawasib. Orang yang mengangkat dirinya untuk melakukan perlawanan terhadap Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua fadail tentang Ahlul Bait dinafikan. Semua fadail tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dinafikan. Tidak ada. Ini terjadi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan sebagai orang yang pertama, kelompok pertama yang mengakui peristiwa terjadi sekaligus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, menjadi pesan terakhir dari haji wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kelompok ini, lepas dari ini semua,
Apakah yang mereka mengamalkan secara yang disampaikan Rasulullah ataukah tidak seperti kita atau yang lainnya? Tetapi seluruh kaum muslimin, mukminin, sunni maupun syiah memahami satu pandangan yang sama, bahwa sunnah maupun syiah menghormati Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu. Jadi peristiwa Ghadir Khum seharusnya menjadi sebuah peristiwa yang bisa menyatukan umat Islam, bukan malah memecah belah umat Islam. Pondasinya sama, peristiwanya sama, waktunya terjadi juga di sejarah ada, pelaku-pelaku sejarahnya juga nyata dan ditulis dalam sejarah-sejarah mereka. Peristiwanya nyata. Yang menjadi perbedaan adalah pemahaman tentang kata maula. Berarti problem yang terjadi bukan problem karena pokok akidah. Akidahnya jelas, pemahamannya yang berbeda. Orang berbeda bisa saja. Orang berbeda bisa saja. Tetapi itu bahwa yang terpenting bahwa masing-masing orang mengakui tentang peristiwa itu sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Yang menafikan tentang makna imamah dalam kata maula, jangan kemudian memusuhi yang mengakui imamah, dan yang mengakui imamah jangan kemudian memusuhi kepada yang memahami berbeda. Tetapi jadikanlah itu sebagai momentum untuk membangun kebersamaan. Berbeda, tetapi kita bisa bersama. Berbeda, tapi kita bisa bergandeng tangan untuk membangun bersama-sama. Masing-masing kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang paling penting tadi sudah saya sebutkan, bahwa semua kaum muslimin tidak ada yang mengingkari tentang fadhail Imam Ali bin Abi Thalib, kecuali mereka yang memusuhi Ahlul Bait Nabi. Hampir tidak ada kaum muslimin yang anti terhadap Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, kecuali mereka adalah kelompok yang kita sebut dengan Nawasib. Seluruh kaum muslimin, bapak-bapak yang pernah mondok di pesantren itu, yang ahli kanuragan terutama, itu mesti wirid-wiridnya dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Sunan Kalijogo itu ilmunya berasal dari menyebut nama Imam Ali berkali-kali di dalam wiridnya, karena saya pernah membaca. Dan saya tidak mau belajar karena saya takut kalian musuh, jadi saya tidak mau belajar ilmunya, tapi saya membaca. Artinya bahwa Imam Ali bin Abi Thalib memiliki kelebihan tersendiri yang sangat luar biasa. Seluruh kaum muslimin mengakui bahwa ini. Salah satu di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam itu memiliki karakteristik yang sangat sulit ditemukan di orang-orang lain dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam memiliki sifat atau karakteristik maknawiyah yang amat tinggi, imannya paling tinggi. Siapa yang menafikannya? Dialah orang yang pertama kali masuk Islam. Seluruh kaum muslimin mengakui itu. Tidak ada satupun umat Islam yang mengingkari bahwa Imam Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam. Tidak ada yang mengingkarinya. Seluruh kaum muslimin mengakui itu. Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam yang dipegang tangannya oleh Rasulullah di Ghadir Khum menggambarkan kepribadian yang amat agung dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, dan itu disaksikan, diakui seluruh kaum muslimin. Bahkan para sahabat pun mengakui keagungan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dia adalah orang pertama masuk Islam. Dia mengorbankan semua yang dimiliki untuk Islam. Dia tulus terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang karakteristik yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Sampai dia masih kecil pun bersama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah Nahjul Balaghahnya, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengibaratkan dirinya dengan hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti al-fasil,
seperti anak onta yang masih kecil. Kemanapun induknya pergi, maka dia akan ikut pergi. Itulah keadaan Imam Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam memiliki sifat insaninya yang sangat luar biasa. Itulah yang mendorong seluruh kaum muslimin mencintai Ali bin Abi Thalib dan juga non-muslim. Bagi mereka muslimin memahami tentang sejarah Imam Ali seperti apa. Insaniyahnya, kemanusiaannya di medan perang, dia bagaikan harimau yang tidak pernah menyerah. Tetapi pada saat yang sama dia menghargai anak-anak yatim. Dia menghargai orang-orang, para perempuan janda. Bahkan di akhir hayatnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, ketika beliau dipukul kepalanya oleh Ibnu Muljam, siapa yang memberikan minum susu? Dia adalah anak-anak yatim. Yang pertama kali menangisi wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib adalah anak-anak yatim. Karena dia adalah Abul Aitam. Di medan perang harimau, macan yang tidak pernah menyerah sama sekali, tetapi pada saat yang sama dia perhatian kepada orang-orang yang mustadafin dan lemah. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ini karakteristik yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bagi orang yang non-muslim, apabila mempelajari tentang sirah, tentang kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib, mesti mereka akan tertarik terhadap Imam Ali bin Abi Thalib. Salah satu contoh seorang penulis namanya George Jordan, seorang Kristen beragama Kristen dari Lebanon. Dia menulis buku, ada 4 atau 5 buku. Salah satu di antaranya adalah Ali Sautul Adalah, Ali Sautul Insaniyah dan lain sebagainya. Muslim maupun non-muslim menghormati dan menghargai Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib di hadapan lawan maupun kawan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, di samping itu Imam Ali dalam kepemimpinannya, semua orang mengakui tentang kehebatan Imam Ali dalam memimpin umat. Di saat beliau menjadi khalifah secara aklamasi, kemudian dia menjadi khalifah resmi berkuasa, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam melakukan semua yang dilakukan demi mendirikan keadilan. Tidak ada satupun yang dizaliminya. Tetapi karena dia mendirikan keadilan, sampai-sampai kemudian banyak ulama yang mengatakan Ali bin Abi Thalib terbunuh karena sikap adilnya. Dia terbunuh karena sikap adilnya yang tidak pernah kompromi dengan musuh-musuh sholat, musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan, memberikan hak, sampai-sampai ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam memegang khilafah, beliau mengatakan, andai saja ada istri-istri orang lain yang dirampas, maka aku akan kembalikan kepada pemiliknya. Inilah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Semua orang tahu, Muslim, Sunni maupun Syiah, mengagumi tentang Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu karakter yang dimilikinya adalah juga dia mampu memisahkan antara kawan dan lawan, antara teman dan musuh. Dipisahkan, bahkan keberadaannya dia sendiri merupakan bentuk pemisahan antara mukmin dan munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan bahwa tidak akan mencintai, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Ya Ali, tidak ada orang yang akan mencintaimu kecuali dia beriman kepada Allah, dan tidak ada yang membencimu kecuali dia adalah orang munafik. Keberadaan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sendiri menjadi sebuah standar pemisah antara keimanan dan kemunafikan. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ali ketika dia berkuasa. Ahmad bin Hanbal
salah satu imam madhab Hambali, ketika anaknya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia bilang, apakah benar bahwa Ali bin Abi Thalib itu qasimul jannati wan nar? Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan begitu. Ya Ali, anta qasimul jannah wan nar. Wahai Ali, engkau adalah pemisah antara penduduk surga dan neraka. Ketika anaknya Ahmad bin Hanbal bertanya, wahai ayah, apakah benar bahwa Ali bin Abi Thalib itu pemisah antara penduduk surga dan neraka? Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya bunayya, tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq? Tidakkah engkau mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak mencintaimu kecuali dia orang mukmin dan tidak membencimu kecuali orang munafik? Lalu Ahmad bin Hanbal bertanya kepada anaknya, wahai putraku, di manakah tempat orang yang beriman itu? Sang anak menjawab, di surga, fil jannah. Lalu di manakah tempat orang yang munafik itu? Dia mengatakan, finnar. Kalau begitu, Ali adalah qasimul jannati. Artinya semua kaum muslimin, Sunni maupun Syiah, sepakat tentang kelebihan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ghadir ini harus dijadikan sebagai momentum untuk membangun kebersamaan seluruh kaum muslimin, apapun mazhabnya. Kita boleh berbeda, tetapi tidak boleh bersaling bermusuhan. Ketika kita terjadi permusuhan, maka yang terjadi adalah seperti sekarang ini yang kita saksikan. Ketika Zionis menghancurkan Palestina, tidak satupun kaum muslimin, saya berkali-kali mengkritik, tidak satupun kaum muslimin yang kemudian membela penduduk Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang umat Islam, bahwa mereka adalah satu tubuh yang apabila satu tubuh dia sakit, maka seluruh tubuhnya merasakan sakit. Palestina ini muslim atau bukan? Andai saja bukan muslim pun, mereka adalah manusia. Di mana kemanusiaan kita? Tidak ada satupun yang berbicara, bahkan di sholat Jumat pun di Indonesia terutama, tidak ada ulama pun yang berbicara di sholat Jumat tentang Palestina itu. Seakan-akan mereka Palestina, kaum muslimin, lepas dari kita. Mereka bukan muslim, dan seakan-akan kita muslim. Khutbah Jumat tidak pernah ada bicarakan itu. Kalau kita tidak mau membela, tidak berani, tidak mampu, kemampuan kita terbatas untuk membela Palestina, minimal Anda para tokoh, para kiai, bicara tentang Palestina. Tunjukkan bahwa dirimu ada keperpihakan kepada keadilan, meskipun Anda tidak harus terlibat karena kondisi dan situasi. Akibat dari perpecahan antar umat Islam selalu mengatakan Palestina dibela orang Syiah. Oke, kita sepakat. Lalu orang non Syiah membelanya kepada siapa? Palestina, gerakan Hamas dan lain sebagainya itu karena dibantu oleh Yaman yang Syiah, Iran yang Syiah. Kalau begitu, betapa hebatnya orang Syiah. Karena dia berani mengorbankan semua yang dimilikinya untuk membela saudaranya yang sesama muslim di Palestina. Masjid dihancurkan, orang teriak takbir, dibunuh berapa ribu orang. Bahkan terakhir ketika ada ulama yang mengatakan wajib hukumnya untuk membantu Palestina, sebagian ulama justru mengkritik ulama. Apa salahnya? Salahnya satu, karena mereka tidak berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tentang kemanusiaan. Anda tahu Imam Ali bin Abi Thalib ketika dia berpesan kepada Malik bin Ashtar. Malik bin Ashtar diangkat sebagai gubernur di Mesir. Imam Ali berpesan kepada Malik bin Ashtar, seorang pahlawan besar. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya Malik bin Ashtar, manusia itu imma akhun laka fid din wa imma akhun laka fil hal.
Wahai Malik bin Ashtar, manusia itu cuma dua. Imma saudaramu dalam agama, kita sesama muslim, satu tubuh. Wa imma kita sama-sama saudara dalam kemanusiaan, dan kemanusiaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kemuliaan lepas daripada agama apapun mereka. Tapi manusia sebagai manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Laqad karramna bani Adam. Allah memuliakan. Kita saksikan kemarin tiba-tiba Israel menyerang Iran. Kita bukan Iranisme, tetapi itu sebuah kenyataan. Kenapa Israel? Dan kenapa negara Arab tidak membantunya? Iran, ketika kemudian semua tempat-tempat strategisnya diserang oleh Israel dalam waktu yang sangat singkat, berapa jenderal yang terbunuh? Salami, Barkeri, ilmuwan nuklir terbunuh, bahkan kepala intelijen juga terbunuh dalam serangan itu. Tapi apakah dunia kemudian mengutuknya? Hanya sebagian kecil. Mereka senang ketika Israel menyerang Iran, sebagian justru senang. Kenapa? Karena dianggap Iran yang bermadhab Syiah, Yaman yang bermadhab Syiah, Irak yang bermadhab Syiah, ternyata musuh Israel itu tidak menguntungkan bagi mereka. Tetapi ingat, Syiatu Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Sayyid Ali Khamenei, di saat terjadi serangan itu di Fajar itu, dia kemudian mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, dan dalam waktu singkat dibalas. Dan ini seperti janji Allah bahwa Zionis Israel pasti akan lenyap dari muka bumi. Amin. Siapa? Kita, para Syiah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dalam membentuk Qadirhum ini, maka kami minta kepada seluruh pecinta Ahlul Bait Rasulullah, jangan pernah ragu berbicara tentang Ali bin Abi Thalib. Jangan pernah ragu berbicara tentang Ahlul Bait Nabi. Karena itu pegangan kita. Ketika kita ragu-ragu berbicara tentang kemuliaan mereka, kita ragu keyakinan kita tentang mereka. Dimanapun Anda bicara, dimanapun Anda duduk, ada kesempatan, bicaralah tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Bicaralah tentang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ahlul Bait. Karena semua yang diajarkan oleh Ahlul Bait Rasulullah akan mengangkat diri kita menjadi manusia yang mulia. Innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Mulia. Kita akan jadi mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat, karena kita akan berjumpa dan hidup bersama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kita tidak akan lama-lama, waktu sudah jam 11:04. Saya hanya ingin berpesan, jadikanlah momentum Ghadir ini sebagai momentum persatuan saudara kaum mukminin. Kita akan katakan bahwa peristiwa Ghadir adalah peristiwa nyata, tempatnya ada, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tokoh, dan semua dalam riwayat ada semua. Perbedaannya adalah dalam memahami makna itu. Dan kalau itu sudah menjadi perbedaan dalam makna, silahkan kita kalau mau ikut diskusi, kalau tidak ya sudah, Anda berjalan sesuai dengan yang kalian pahami. Tetapi kita harus bersama-sama. Ada satu hal terpenting, bahwa Imam Ali itu adalah tokoh kita semua, Sunni maupun Syiah, akan menampakkan Imam Ali bin Abi Thalib, dan cukup kita jadikan sebagai patokan untuk bersatu padu menghadapi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut Imam Ali bin Abi Thalib, dan adanya jalan Allah wa iyyakum min as-sakina bi wilayati Ali bin Abi Thalib wa wilayati a'immatil ma'sumin min abna'ihi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.